teman-teman, kami dari Universitas Susanipa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar. Kedatangan kami di sini untuk mewawancari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sika. Saya ada coba lihat baca Christian Armstrong. iya kan? Iya. Jadi kalau nama saya itu pas toh. Iya. Nama saya itu Christianus Armstrong. Neil Armstrong. Kalau dengan nama Armstrong itu Neil Armstrong. Orang belajar itu lewat Armstrong. Orang yang pertama kali naik ke bulan itu ada pernah dengar tidak? Pernah belajar. Kan? Jadi namanya ya, Ada beberapa orang, 3 orang. Salah satunya itu Neil Armstrong. Ya kan? iya. Itu nama saya aslinya dari Amerika, lahirnya di Amerika. Baik, nama saya itu sementara di sini Ekokaris Sosial, aslinya dari Hati. Anak saya ada 3, ibu di dinas kesehatan, anak saya yang pertama kerja di sekolah, yang kedua tentara, yang ketiga SMA. Yang kedua jadi sudah dibawa ya. Anak-anak semua. Jadi perkenalan itu silakan. Kalau tahu bapak saya usia Saya usia sudah 57 tahun. sejak kapan bapak bekerja di sosial? Kalau saya baru ya 4 bulan lebih, 4 bulan dari bulan Februari kemarin. Terus apa jabatan yang bapak jalani sekarang? Jabatan bapak yang jalani Sebagai PLT Kepala Dinas. Saya melanjutkan pertanyaan, apakah Bapak tahu tentang korupsi? Tahu. Mungkin Bapak bisa menceritakan korupsi itu seperti apa? Baik, kalau menurut saya terkait dengan korupsi ini sebenarnya lebih kepada menanamkan nilai kejujuran, terus tanggung jawab, disiplin, berkeadilan, terus ya, harus punya kepedulian juga, terus juga integritas. Jadi terhadap masing-masing kita itu harus ada nilai yang ditanamkan di dalam diri terkait dengan pemahaman korupsi. Sehingga kalau sudah ada nilai itu di dalam diri, artinya bahwa kita siap untuk menolak segala bentuk korupsi yang nantinya akan ditawarkan dan nantinya akan kita hadapi dalam kondisi-kondisi itu. Lalu menurut Bapak, apa yang menjadi faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya korupsi? Faktor-faktor utama. Iya. Faktor utama yang menyebabkan sama dengan terjadinya korupsi itu yang pertama itu dari kurang jujur. Kalau dia kurang jujur itu artinya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, dan itu yang nantinya pasti akan terkena terhadap kesalahan pelayanan yang dilakukan.
yang berikut itu disiplin. Kurangnya disiplin itu termasuk masuk kantor dan kerja, termasuk disiplin kerja yang lain adalah tidak bertanggung jawab terhadap waktu yang diberikan. Jadi target waktu harusnya 1 jam diselesaikan, dia kurang disiplin, artinya sampai dengan 3 jam molor. Termasuk juga kurang tanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan yang diberikan kepada bersangkutan. Dan kurang tanggung jawab itu juga termasuk korupsi yang sudah ada dalam diri. Menurut Bapak, apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan korupsi? Dampak dari Yang ditimbulkan dari adanya tindakan korupsi. ya, kalau dampak dari apa yang ditimbulkan dari tindakan korupsi ini, jelas pasti yang bersangkutan itu ya wajib menerima sanksi. Wajib menerima sanksi. Artinya kalau dia melakukan korupsi terhadap pengelolaan keuangan ataupun korupsi terhadap pengelolaan yang dia lakukan oleh bersangkutan itu, ya pasti akan ada sanksi yang diberikan. Menurut Bapak, apakah tindakan korupsi yang mempengaruhi tingkat kejahatan masyarakat? Apakah ya, tindakan korupsi itu tuh mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat? Saya kira kalau untuk pengaruh dari korupsi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat sebenarnya pasti akan ada. Yaitu contoh ada program kegiatan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat, bantuan kepada masyarakat, tetapi sasarannya itu harusnya ditujukan kepada si A, dia bisa berbelok kepada si B, atau tidak, jumlah yang diberikan harusnya 6, dia mungkin mengurangi dari jumlah kuota yang diberikan. Jadi itu dampak terhadap masyarakat, artinya masyarakat tidak menerima yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari masyarakat sendiri. Bagaimana pengaruh korupsi terhadap kepercayaan masyarakat kepada aparat dan pemerintah? Ya, pengaruh dari korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah ini saya kira sangat jelas. Jadi kalau seandainya terhadap yang bersangkutan itu sudah melakukan korupsi, masyarakat pasti tidak. Jadi kalau dari hilang kepercayaan, terus kekuasaan tidak adil yang harusnya ditahu dari masyarakat, lalu masyarakat tidak mendapatkannya, itu artinya bahwa tidak kepercayaannya terusnya di program sudah berkurang. Hilangnya tidak kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Mereka selanjutnya, lalu bagaimana cara atau upaya yang tepat untuk mencegah terjadinya korupsi? Upaya, jadi kaitan dengan upaya untuk mencegah supaya terjadi korupsi itu sebenarnya menanamkan nilai atau budaya korupsi sendiri yang ada dalam diri, yaitu dia harus jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, adil, berlaku atau bersikap sederhana, terus dia juga harus berani untuk mengambil sikap, lalu juga kepedulian terhadap masyarakat, peduli terhadap segala urusan atau tugas yang diberikan kepada yang bersangkutan, dia harus peduli. Jadi kalau seandainya itu dia tidak lakukan, itu artinya bahwa dia tidak mempunyai rasa atau
tidak ada nilai yang ada dalam diri yang bisa menghindar dari proses itu. Terus apa harapan Bapak yang paling efektif untuk mengurangi angka korupsi saat ini? Kalau harapan saya yaitu yang jelas pembentukan karakter terhadap yang bersangkutan sangat penting, dan juga harus dapat menjalankan budaya integritas. Jadi kalau dua itu dia boleh melakukan, itu artinya bahwa dia akan menghindar dari kejadian atau melakukan korupsi sendiri. Baiklah, itu saja sekian wawancara dari kami Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak. Di tempat ini kami minta maaf. Baik, saya Pak. Baik, sama. Jadi sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.